menunjuk ke kondisi peradangan pada hati. Tobacco breaks heart merupakan salah satu remajaan kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. PKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Anton Dharma Saputra, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi hepatitis ini memang ada beberapa. Jadi kalau kita mengatakan istilah hepatitis itu artinya menunjuk ke kondisi peradangan pada hati yang biasanya disebabkan oleh virus hepatitis, baik virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Selain itu juga bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya penggunaan obat-obatan infus, nutrisi parenteral jangka panjang itu juga bisa. Dan beberapa obat-obat tertentu yang memang keras ke hati itu juga bisa menyebabkan peradangan pada hati. Nah, namun biasanya kalau kita mendengar kata hepatitis itu merujuk pada infeksi di hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Virus hepatitis ini sendiri berbahaya. Kenapa? Karena pertama, pastinya akan menyebabkan anak jadi tidak sekolah, anak bisa menjadi dehidrasi, lemas, dan pastinya akan membuat orang tua khawatir. Karena biasanya anak juga akan tampak lebih kuning dibandingkan biasanya. Nah, selain itu, hepatitis juga ada yang bisa ditularkan dari orang tua ke bayinya. Misalnya pada hepatitis B dan hepatitis C. Dan ini berbahaya, kenapa? Karena virus hepatitis B dan C ini bisa menjadi kronik dan bisa juga menyebabkan kanker hati di akhirnya. Penyebab hepatitis pada anak, yang pertama dan paling sering pada anak-anak sekolah itu adalah hepatitis A. Nah, hepatitis A ini biasanya disebabkan oleh adanya makanan atau air yang terkontaminasi dan termakan oleh anak. Jadi penularannya kalau kita menyebutnya itu sebagai fekal oral. Namanya fekal itu artinya ada bagian dari feses. Kalau oral artinya bahan itu ada yang masuk ke mulut. Nah, jadi memang virus hepatitis A ini dia hanya bisa berkembang biak di saluran cerna manusia, termasuk di hati manusia. Nah, hepatitis A ini biasanya akan terjadi penularan jika kita tidak menjaga kebersihan tangan dan juga kebersihan makanan kita. Yang kedua, pada anak ini juga cukup sering kita temui adanya hepatitis B dan C yang biasanya paling sering itu ditularkan dari orang tua ke anaknya, terutama ibu pada saat sedang melahirkan. Oleh karena itu, pada orang tua jika sedang hamil sebaiknya melakukan screening hepatitis B dan juga C, sehingga pada saat bayi dilahirkan itu bisa diberikan pencegahan. Nah, virus hepatitis B dan C ini biasanya bisa menjadi kronik ataupun bisa juga menjadi dorman, yaitu dia tidak berbahaya dan hanya ada di dalam sel hati, tapi anaknya tidak sakit. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada anak yang tidak mendapatkan pencegahan, anak dengan daya tahan tubuh yang lemah, atau karena ada infeksi tertentu yang menyebabkan daya tahan tubuh turun, nah hepatitis B dan C ini juga bisa menjadi kronik dan bisa menyebabkan ada kondisi yang namanya sirosis hati atau kegagalan hati dan juga bisa menjadi kanker hati. Sehingga pada anak-anak seperti ini diperlukan pemantauan dan pengobatan yang tepat. Untuk pencegahan hepatitis pada anak yang nomor 1 bisa dilakukan dengan cara vaksinasi. Saat ini sudah tersedia vaksin untuk pencegahan hepatitis A dan B. Nah, untuk hepatitis A kita juga bisa melakukan upaya pencegahan dengan cara mencuci tangan yang benar, terutama setelah kita melakukan buang air besar. Yang kedua, kita juga bisa menjaga, memastikan bahwa makanan yang dimakan oleh anak kita dan air yang diminum oleh anak kita itu air yang bersih. Gitu. Nah, untuk pencegahan dari hepatitis B sendiri itu sebenarnya sudah bisa dilakukan pada saat ibu melakukan persalinan. Sehingga makanya screening pada ibu hamil untuk mengetahui apakah dirinya terkena hepatitis B itu sangat penting. Karena penularan hepatitis B paling sering yang tipe B dan C itu dari ibu hamil menularkan ke anaknya. Walaupun ada cara lain misalnya melalui hubungan seksual atau dari produk darah, tapi di anak paling sering itu biasanya dari ibu ke anaknya. Sehingga pencegahannya lagi-lagi vaksin hepatitis B baik pada orang tua dan anak, dan juga dengan cara persalinan yang dipersiapkan dengan baik dengan cara konsultasi ke dokter obgyn dan juga dokter anaknya pada saat mau melakukan persalinan. Nah, jadi cara untuk mendiagnosa hepatitis pada anak, pertama tetap kita melihat dari gejala dari anak tersebut. Kalau anak ada gejala yang tadi ada demam, anaknya lemes, ada mual muntah, dan tampak kuning, kita sudah bisa mencurigai seorang anak itu terkena kondisi hepatitis. Nah, untuk pemeriksaan konfirmasinya, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan darah. Ada yang namanya antibody
HAV, hepatitis A virus. Itu untuk mendeteksi apakah seorang anak sudah terinfeksi hepatitis A atau tidak. Nah, untuk hepatitis B dan C itu juga bisa dilakukan pemeriksaan dari darah. Misalnya pada hepatitis B ada yang namanya HBsAg atau hepatitis B surface antigen untuk kita mendeteksi apakah ada virus hepatitis B yang aktif pada anak. Nah, yang ketiga, pada virus hepatitis C itu juga sama. Ada namanya anti-HCV yang lagi-lagi diambil dari darah untuk mendeteksi keberadaan virus hepatitis C pada seorang anak. Untuk pengobatan hepatitis pada anak itu tergantung etiologinya. Pada hepatitis A biasanya itu penyakitnya bersifat self-limiting disease. Artinya pada virusnya itu akan tereliminasi dengan sendirinya oleh daya tahan tubuh anaknya tersebut. Sehingga terapi yang kita berikan itu berfokus pada simptomatik atau mengurangi gejala biar anak tidak terlalu kesakitan seperti itu. Nah, yang untuk hepatitis B dan C itu bisa diberikan antivirus, tapi lagi-lagi tergantung kondisi anaknya. Apakah anak ini mengalami infeksi akut, atau dia mengalami infeksi yang kronik aktif, atau kronik yang dorman tadi. Jadi balik lagi nanti pemberian antivirus itu tergantung kondisi anaknya. Saya Dr. Anton Dharma Saputra, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Salam sehat.